Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melaksanakan proses pembelajaran meskipun secara daring atau online. Selawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yaitunya Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak-anak ustazah, sebelum kita mulai pembelajaran yang pertama, ustazah akan menyampaikan sebuah hadis yang berbunyi, Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yang artinya, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai manusia biasa harus melakukan hal-hal yang bermanfaat yang diridhoi oleh Allah. Jangan lakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan merugikan diri sendiri. Hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan adalah, misalnya ketika kita di rumah, kita bisa menolong orang tua menyuci, menyapu, atau berbelanja ke pasar. Nah, untuk itu Ustazah ingin mengingatkan sekali lagi kepada anak-anak Ustazah, jika tidak ada kepentingan yang mendesak untuk keluar rumah, alangkah baiknya antum dan antuna tetap berada di rumah saja. Lakukanlah hal-hal yang positif dan semoga kita semua bisa segera bertatap muka kembali belajar di sekolah. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak ustazah, berikut akan ustazah sajikan video pembelajaran yang pertama. Selamat menyaksikan. Apa pengertian berita? Berita adalah informasi baru mengenai sesuatu yang terjadi. Disajikan lewat bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang banyak. Unsur-unsur berita ada 6, yaitunya 5W tambah 1H. Apa itu 5W tambah 1H? Yaitu, sebuah berita harus mencakup tentang apa yang terjadi, di mana kejadiannya, siapa yang mengalami kejadian tersebut, kapan peristiwa itu terjadi, mengapa peristiwa itu bisa terjadi, dan bagaimana urutan kejadian peristiwa tersebut. Unsur-unsur berita ada 6, yaitunya 5W tambah 1H. Apa itu 5W tambah 1H? Yaitu, sebuah berita harus mencakup tentang apa yang terjadi, di mana kejadiannya, siapa yang mengalami kejadian tersebut, kapan peristiwa itu terjadi, mengapa peristiwa itu bisa terjadi, dan bagaimana urutan kejadian peristiwa tersebut. Meringkas, menyimpulkan, dan memberikan tanggapan berita. Meringkas dan menyimpulkan berita dapat dilakukan dengan mudah, yaitu menggunakan rumus adik Simba. A. Apa? Di mana? K. Kapan? Si. Siapa? M. Mengapa? Ba. Bagaimana? Nah, dalam memberikan tanggapan terhadap berita,
harus melihat aspek-aspek yaitunya yang pertama, isi atau struktur berita. Yang kedua ialah bahasa berita. Isi atau struktur berita yang dapat ditanggapi adalah kebenaran dan kelengkapannya. Sedangkan bahasa berita yang dapat ditanggapi adalah penggunaan kalimat dan pemilihan katanya. Selanjutnya ialah kaidah kebahasaan dalam berita. Kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan dalam berita adalah penggunaan kalimat baku, penggunaan kalimat langsung, penggunaan konjungsi atau tanda hubung bahwa, penggunaan kata kerja mental, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat, serta penggunaan konjungsi temporal. Kalimat baku ialah kalimat yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan dan juga sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, kalimat langsung. Kalimat langsung menunjukkan bahwa kalimat tersebut diucapkan oleh sang narasumber secara langsung. Biasanya ditandai dengan adanya tanda kutip. Yang ketiga, konjungsi atau tanda hubung atau kata hubung. Di sini yang dipakai ialah konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Yang keempat, kata kerja mental. Kata kerja yang merupakan hasil pemikiran. Contohnya, memikirkan, membayangkan, berasumsi, dan beranalogi. Yang kelima, keterangan waktu dan tempat, yaitu kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Yang keenam, konjungsi temporal, menunjukkan pola kronologis atau aturan waktu. Contoh, kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Baiklah anak-anak ustazah, silakan antum-antuna catat materi yang telah ustazah jelaskan pada video tersebut. Jika ada pertanyaan, bisa hubungi ustazah melalui wali kelas, dan untuk tugasnya akan ustazah berikan pekan depan melalui Google Form. Antum-antuna cukup mengisi Google Form-nya. Tidak perlu lagi repot-repot menulis di buku latihan dan mengantarkannya sekolah. Cukup melalui Google Form itu saja. Nah, sekian materi yang bisa ustazah berikan pada pertemuan kedua ini. Jika ada salah-salah kata, ustazah mohon maaf. Ustazah sudahi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.